Ada yang berbeda dalam suasana perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun ini di Desa Probur Utara, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. Pasalnya, pada momen Idul Fitri tahun ini, masyarakat yang terdiri dari umat Islam dan Kristen menggelar pawai takbir bersama. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, pawai tersebut mengambil titik start di halaman gereja Gemit Sion Lola yang masuk dalam wilayah pelayanan Elim Walwal, Klasis Alor Barat Daya. Ketua Pemuda Gereja Gemit Sion Lola, Enos Durakal SPD, mengatakan bahwa sikap toleransi antar umat beragama di Desa Probur Utara sangat kuat, sehingga beberapa kegiatan selalu dilakukan bersama, termasuk pawai Paskah yang sebelumnya dilakukan dengan mengambil titik start dari halaman Masjid Rahmatullah Langleki. Baru beberapa tahun lalu yang sebelum COVID itu kami melakukan pawai Paskah Jalan Salib, tapi kami mulainya dari Masjid Rahmatullah Langleki. Nah, itu terjadi sampai titik finishnya ada di gereja. Itu kami sudah buat itu sebelum COVID kemarin, dan hari kemarin baru beberapa hari lalu ini kami melakukan takbiran yang pelepasannya dari dalam gereja. Sementara itu, penanggung jawab gereja Sion Lola, Calvin Lakalo, mengatakan bahwa acara pawai takbiran kali ini diawali dengan sambutan oleh Wakil Ketua Panitia Yunus Durakal, kemudian dilanjutkan dengan doa yang dilaksanakan di dalam gedung gereja. Acara berlanjut di halaman luar gereja dengan kegiatan arahan sekaligus pelepasan oleh penanggung jawab gereja Gemit Sion Lola yang ditandai dengan pembakaran obor induk. Setelah acara di dalam ruangan kebaktian itu selesai, kami keluar di halaman gedung gereja juga untuk dapat membakar obor induk selaku mengantar akan baik Kristen dan Islam untuk pawai bersama dari titik dari Sion Lola ke Rahmatullah Langleki. Tokoh Jemaat Sion Lola, Andreas Hingtut, menyampaikan bahwa kebersamaan yang terbangun antara keluarga Islam dan Kristen sudah berlangsung sejak tahun 1960 oleh 3 tokoh umat, yakni Pendeta Cornelis Lakalo, Baharudin Usman Koilal, dan Rahim Banton. Yang pertama itu dari tahun 60. Itu orang tua, 3 tokoh orang tua yang berkecimpung duduk bersama-sama untuk membahas bagaimana sikap kakak adik kekeluargaan itu muncul, yaitu yang pertama dari tokoh Islam itu Bapak Baharudin Usman Koilal, kedua itu Bapak Rahim Banton, dari tokoh Kristen itu Bapak Pendeta Cornelis Lakalo. 3 orang tua ini bersepakat. Kenapa sehingga mereka bersepakat? Karena Islam dan Kristen yang saat ini ada, baik itu Rahmatullah dan Sion Lola, gereja Sion Lola ini, mereka hidup awal tahun 60-an, hidup di satu tempat, satu lokasi, pada mulanya. Pada mulanya, itu di Nemuilah, itu nama kampungnya. Itu sama-sama hidup di satu tempat. Belum ada Islam dan Kristen. Jadi belum ada pemisahan, itu masih hidup sama-sama. Setelah nanti datang tahun 60 ke atas, baru mulai muncul agama Islam ini masuk. Tetapi mereka kakak adik dua ini tetap sebagai orang kakak adik. Sehingga kegiatan-kegiatan lanjutan yang dibuat setelah mereka pindah turun dari Langleki, Islam turun di Langleki, sekarang Islam dari Rahmatullah ini. Kemudian kita PTBN Sion Lola ini pindah ke arah sini, sementara ada di sini. Itu mereka mulai, 3 orang tua ini mulai bentuk panitia untuk pembangunan rumah ibadah. Jadi nanti Rahmatullah Langleki punya kegiatan pembangunan itu disponsori oleh Bapak Pendeta Cornelis Lakalo. Begitu juga seterusnya sampai dengan Babul Fatah Kelihbeng. Itu ketiga orang tua ini sebagai orang tua pelindung penasihat dalam membangun 3 rumah ibadah dan secara bersama-sama. Ketua Panitia Kegiatan Pawai Takbir, Jamaluddin Hinghar, kepada tim redaksi mengungkapkan bahwa kegiatan ini berawal dari pembentukan panitia yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2021. Menurutnya, hingga pelaksanaan kegiatan tidak ada kendala berarti yang dialami oleh panitia. Dalam pelaksanaan semua berjalan dengan baik, tidak ada kendala karena kerjasama antara pemuda dan remaja masjid sehingga semua terlaksana dengan baik. Di lain pihak, tokoh Masjid Rahmatullah Langleki, Haji Ahmad Usman Koilal,
mengatakan bahwa alasan utama melaksanakan kegiatan ini karena merupakan warisan dari leluhur yang harus dilestarikan. Mengapa kita harus buat demikian, Pak? Kita takut wasiat-wasiat orang tua yang kemarin mereka tinggalkan bahwa ini tidak boleh kamu lupa. Kamu harus buat bagaimana sehingga tinggalkan untuk generasi kemudian. Sehingga bukan kemarin baru kita buat, tiap tahun kita buat, Pak. Disampaikan juga oleh Koilal bahwa dirinya pernah ditanya tentang potensi konflik agama di Alor, khususnya Islam dan Kristen di desa Probur Utara. Menurutnya tidak mungkin akan terjadi konflik seperti di Ambon maupun di wilayah lain sebab adanya hubungan perkawinan yang kuat antara Islam dan Kristen. Gereja dengan masjid di sini sebagai kuku dan daging. Kami pernah ditanya, Pak, saya masih. Ada insinyur pengelola lahan kering, Pak. Di kantor desa dia tanya, Bapak Haji bagaimana di Alor ini? Di Ambon begitu kacau. Antar umat beragama bagaimana Alor? Sampai Alor tidak bisa, Pak. Wah, Alor di sana, di Ambon macam di sini juga. Sampai di Alor tidak bisa karena dari perkawinan, Pak. Dua orang baku bagi dan turun-temurun kita baku kawin pergi datang. Akhirnya gunung yang di pantai, pantai yang di gunung. Imam Masjid Rahmatullah Langleki, Rashid Amin Durakal, memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini tidak saja sebagai ajang pelestarian warisan leluhur, tetapi juga sekaligus memberikan pendidikan bagi generasi selanjutnya. Kesatuan dan persatuan umat beragama antara pesisir Dusun A ini saya lihat sangat bagus karena menyangkut dengan imaniah. Ya, kami tidak saling mengajak kepada mentaati satu agama. Tetapi bagaimana yang dibangun oleh leluhur kami inilah yang kami juga terpanggil untuk bagaimana melanjutkan jejak mereka untuk mendidik generasi yang ada di negeri kami ini. Di tempat berbeda, Ketua Majelis Jemaat Wilayah Elim Walwal Klasis Alor Barat Daya, Pendeta Elizabeth M. Ahalfani, kepada tim redaksi berpesan agar ke depannya sebelum kegiatan dilaksanakan, koordinasi perlu dibangun secara baik agar kegiatan ini bisa dilakukan secara bersama-sama. Ke depan kalau kegiatan seperti ini bisa dikomunikasikan kepada saya sebagai pendeta sehingga kita bisa mengaturnya secara baik, secara bersama-sama. Demikian laporan tim Kominfo TV Online.